Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprilianti. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tetap produktif walaupun di rumah aja. Nah, berbicara tentang kata produktif, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kata produktif? Nah, pasti di pikiran kalian sebagian besar produktif ini merupakan ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan penuh waktu atau seharian penuh kita mengerjakan suatu pekerjaan. Padahal bukan seperti itu. Akan tetapi kata produktif sendiri merupakan ketika kita bisa membagi-bagi waktu dengan baik. Jadi dalam satu hari kita bisa bekerja keras, istirahat, waktu tidur yang cukup, makan sehat, dan berolahraga. Jadi produktif ini bukan kerja keras tanpa batas, tapi ketika kita bisa membagi-bagi waktu. Sehingga hasil dari produktif ini kita memiliki suatu hal yang berkualitas, entah itu kesehatan fisik maupun mental. Lalu gimana sih cara kita agar tetap produktif di keadaan apapun, termasuk di rumah aja yang ruang geraknya serba terbatas? Nah, aku akan memberikan sedikit tips bagaimana cara kita agar tetap produktif di rumah. Tips yang pertama yaitu menentukan ruang kerja. Jadi dimaksud dengan ruang kerja yaitu kita mencari ruangan yang dirasa nyaman untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan aktivitas. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di tempat yang nyaman, maka kita pun akan enjoy dalam melakukan segala aktivitas, dan segala hasil produktivitas kita itu akan menghasilkan yang terbaik, terutama pada saat kita bekerja. Nah, yang kedua yaitu membuat schedule. Jadi schedule itu terdiri dari kegiatan sehari-hari atau hal apa aja yang kita harus lakukan dalam satu hari ini. Nah, ketika kita menentukan schedule, maka kita punya patokan sendiri dan kita pun bisa bekerja secara perlahan-lahan. Nah, itu bisa masuknya ke time management dan task management. Jadi bagaimana cara kita mengatur waktu dan tugas kita. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca buku dan jurnal. Jadi ketika kita produktif, kita bisa membaca buku dan jurnal. Nah, di dalam buku dan jurnal ini kita dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu dari buku maupun jurnal, yang akan menambah pengetahuan kita. Nah, ini tuh masuk ke produktif karena akan menghasilkan sesuatu, yaitu berupa pikiran. Nah, dari pikiran ini bisa dalam bentuk sharing ataupun dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu tetap produktif dengan cara menyalurkan hobi. Jadi ketika kita di rumah aja, kita bisa memanfaatkan waktu dengan memperdalam hobi kita. Bisa jadi hobi kita ini menghasilkan suatu material ataupun apresiasi dari orang lain. Nah, karena enak banget gitu ya kalau misalkan kita bisa produktif sesuai hobi kita dan menghasilkan sesuatu, itu paling enak. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan olahraga ringan. Jadi ketika kita produktif ini salah satunya dengan melakukan olahraga. Minimal olahraga yang kita lakukan ini selama 15 menit. Jadi hal tersebut menghasilkan fisik kita yang semakin kuat dan pikiran kita yang cukup menyegarkan. Nah, tips yang paling terakhir yaitu harus istirahat yang cukup dan makan kerja full time. Bukan ya teman-teman, tapi produktif itu termasuk istirahat yang cukup dan makan teratur. Jadi ketika kita istirahat dan makan yang cukup, maka kita mendapatkan nutrisi, dan nutrisi ini bekerja dengan baik di tubuh kita, dan kita akan menghasilkan energi yang terbaik pada saat menjalankan aktivitas. Nah, teman-teman semua, meskipun kalian di rumah aja, bukan berarti kita nggak bisa produktif ya. Kita bisa banget kok melakukan segala sesuatu produktif walaupun